1, 2, 3, come on. Come on, come on. Kick. Halo anak-anak kelas 6, kembali lagi sama Ibu ya. Hari ini kita kembali melanjutkan materi pembelajaran IPS kita. Buka buku kalian halaman 105. Halaman 105 kita akan berbicara tentang keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Kalau kemarin kita belajar tentang kesejahteraan masyarakat ya pada saat awal-awal kemerdekaan, kemudian kita melihat juga beberapa video pembelajaran kita sudah berlalu tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, hari ini kita akan lihat dalam bidang ekonomi, yaitu keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Seperti yang Ibu sampaikan ya, pada awal-awal jelas keadaan ekonomi kita masih kurang baik atau masih jatuh bangun lah bahasanya dalam menata perekonomian negara kita. Nah, jatuh bangun ini ya dilatar belakangi oleh beberapa penyebab. Di buku kalian di halaman 106 ada 6 penyebab kenapa ekonomi kita masih jatuh bangun pada awal-awal kemerdekaan. Nah, yang pertama adalah Indonesia baru saja merdeka sehingga belum memiliki pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Yang kedua, sebagai negara baru, Indonesia belum mempunyai cara mengatur keuangan negara. Yang ketiga, kondisi keamanan di Indonesia belum stabil sehingga kegiatan ekonomi masyarakat masih terganggu. Yang keempat, Indonesia menanggung utang peperangan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan nomor 5, pengeluaran yang besar untuk membiayai operasional pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Saat itu mata uang yang digunakan masih mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Nah, 6 masalah inilah yang masih membuat jatuh bangunnya ekonomi di Indonesia. Tapi dengan adanya permasalahan ini bukan berarti putus asa begitu saja, tidak. Pemerintahan tetap melakukan cara agar mengatasi permasalahan ekonomi ini. Nah, cara ini kalau kita lihat di buku kalian halaman 106 sampai 107 ada 6 gerakan atau 6 kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia upaya untuk meningkatkan perekonomian. Kalau kita lihat yang di sana adalah yang pertama, gerakan benteng. Nah, gerakan benteng ini dirancang oleh ahli ekonomi Indonesia yaitu Sumitro Jojo Hadikusumo, ya, di mana dia mempunyai dasar untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Kemudian caranya dengan memberikan kredit impor pada pengusaha Bumi Putra ya. Nah, program ini dijalankan selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1950 sampai 1953. Tapi karena ini tidak bertahan lama ya, karena banyak pengusaha Bumi Putra yang menjual lisensi impor yang diberikan ya, oleh pemerintah kepada pengusaha-pengusaha non Bumi Putra, sehingga program ini pun tidak tepat pada sasarannya pada saat itu ya. Nah, kemudian berganti lagi kebijakan, yaitu dilakukanlah konferensi ekonomi ya. Konferensi ekonomi ini ada 2 tahap ya. Tahap awal itu pada tahun 1946 ya, dilakukan konferensi ekonomi dan diikuti oleh para kepala daerah dari Pulau Jawa. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi
seperti masalah produksi dan distribusi pangan, kemudian masalah sandang, serta nasionalisasi perkebunan. Kemudian dilakukan kembali konferensi ekonomi yang kedua, yaitu pada tanggal 6 Mei 1946, ya, di mana di sana membahas tentang program ekonomi pemerintah, keuangan negara, tenaga kerja, distribusi, dan harga barang di pasar. Sudah 2 kebijakan itu ternyata masih belum mampu membuat perekonomian kita tuh stabil ataupun membaik, ya. Jadi dilakukan lagi kebijakan dalam bidang moneter. Di sana dikatakan bahwa pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah menerapkan kebijakan untuk menekan inflasi perekonomian. Kebijakan ini berupa pengurangan nilai uang, yaitu misalnya Rp1.000 menjadi Rp1. Tapi kebijakan ini pun semakin meningkatkan inflasi pada keuangan, dan kegiatan ekspor pun menjadi terhambat, dan kondisi perekonomian Indonesia pun semakin memburuk adanya kebijakan ini. Sehingga dibuatlah kebijakan baru, yaitu Planning Board, di mana pembentukan Badan Perancangan Ekonomi. Nah, bentuk badan ini diusulkan oleh Menteri Kemakmuran pada saat itu, yaitu A.K. Ghani. Tugas utama badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Dan ternyata kebijakan ini cukup baik sehingga disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun, ya. Yang awalnya cuma 2 atau 3 tahun, akhirnya disepakati dilakukan untuk 10 tahun, ya, jangka waktu yang dibangun dalam pembangunan ekonomi dengan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board, ya. Yang kelima, langkah ataupun kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu adalah rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Program ini dibuat pada tahun 1948 dengan tujuan mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk angkatan perang dikurangi, baik peralatan maupun satuannya. Biaya ini ya dialihkan ke bidang-bidang ekonomi lainnya, ya. Kemudian kebijakan yang keenam adalah Uang Republik Indonesia atau dikenal dengan kata ORI. Pada tanggal 1 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan melarang penggunaan mata uang nikah dan menggantikannya dengan penggunaan uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI. Pada tanggal 25 Oktober 1946 dikeluarkan juga kebijakan mengenai pertukaran mata uang rupiah Jepang. Sehingga peristiwa ini diperingati, ya, setiap tanggal 25 Oktober itu diperingati sebagai Hari Keuangan, ya, pada masa itu. Kalau kalian lihat di buku kalian di halaman 107 itu sebagai salah satu contoh, ya, uang ori. Jadi pada zaman dulu itu sebutannya bukan uang tapi oang, ya, oang tulisannya, ya. Uang Republik Indonesia ini pecahan 1 sen. Kalau kalian lihat di halaman 107 itu contoh uangnya 1 sen, ya, Republik Indonesia 1 sen. Ya, ini contohnya pada saat itu, ya. Ini uang 1 sennya. Oke.
Sampai saat ini kebijakan-kebijakan ekonomi itu terus dilakukan, ya. Tidak hanya sampai 6 yang kita bahas hari ini saja, ya. Perjuangan dari pemerintahan Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan untuk rakyat dan juga untuk bangsa. Ini dilakukan terus-menerus hingga sampai saat ini kebijakan-kebijakan ekonomi dibuat oleh pemerintah, ya, untuk mencapai yang namanya kesejahteraan untuk rakyat semua. Itulah tentang keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Selalu dibuat kebijakan-kebijakan baru sambil melihat perkembangan zaman, sambil melihat peningkatan ekonomi kita, sehingga kebijakan terus-menerus dilakukan oleh pemerintah sampai sekarang. Hal ini tidak lain tidak bukan gunanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga kesejahteraan bangsa kita. Kamu dikenalkan ini biar kamu tahu bagaimana ekonomi kita. Makanya kalau orang tuamu selalu mengingatkan kamu untuk hemat, ya, gunanya adalah keadaan ekonomi berarti bukan tidak baik, tapi keadaan ekonomi itu selalu berubah-ubah. Karena itulah pola hidup hemat itu penting bagi kehidupan kita, ya. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa, ya, haruslah mempunyai keyakinan bahwa pemerintah Indonesia itu pasti memberikan yang terbaik buat kita. Dukung selalu pemerintahan Indonesia dengan segala kebijakannya, karena kita yakin dan percaya bahwa kebijakan-kebijakan bukanlah untuk kebijakan yang justru menjelekkan atau justru menghancurkan kita semua, tidak. Kita yakin kebijakan dibuat untuk memperoleh kesejahteraan. Jadi kita tetap mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan buat kita sebagai generasi-generasi penerus bangsa berikutnya, jangan pernah lelah belajar untuk mengenal sejarah kita untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kalianlah sebagai penerus-penerus bangsa berikutnya, ya, belajar dan giat, ya. Nah, itulah tentang keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Di mana semuanya adalah berbicara tentang kesejahteraan dari masyarakat, ya. Inti dari semuanya adalah tentang kesejahteraan dari masyarakat. Itulah yang mau digapai negara kita, ya. Nah, untuk latihan kamu di rumah, silakan kerjakan halaman 109 nomor 1. Ibu ulang. Halaman 109 nomor 1. Di sana ada soal, ya, yang membicarakan tentang kemajuan sarana dan prasarana pengaruh dari kemerdekaan. Karena kita sudah belajar tentang keadaan ekonomi tadi, jelas larinya adalah kesejahteraan manusia. Nah, kira-kira dari apa yang kita bahas tadi tentang perekonomian kita, ya, dengan soal yang akan kalian kerjakan ini berhubungan dalam kesejahteraan masyarakat. Kira-kira pengaruh kemerdekaan itu apa aja dalam sarana dan prasarana, kemudian untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oke, silakan dikerjakan di buku latihan kalian, dikumpulkan pada waktu yang ditentukan. Ingat, tetap jaga kesehatan, ya, dengan memperhatikan protokol, jangan dilanggar agar pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat berkumpul bersama lagi di sekolah. Oke, sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. 1, 2